Kepindahan Nico Williams ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2025 tak hanya mencuri perhatian karena nilai dan durasi kontraknya, tapi juga karena kontroversi yang mengiringinya. Bintang muda Spanyol itu sebelumnya sempat dikaitkan erat dengan Real Madrid, bahkan disebut-sebut sebagai penggemar Los Blancos sejak kecil. Namun ketika akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke Camp Nou, banyak yang menganggapnya telah berpaling dari klub impian. Reaksi keras pun muncul, terutama dari sebagian pendukung Madrid yang merasa dihianati. Media sosial memanas, komentar sinis berdatangan, dan narasi pengkhianatan mulai dibangun oleh berbagai pihak. Apakah keputusan Nico benar-benar layak disebut pengkhianatan terbesar sejak era Luis Figo? Atau justru ini hanya cerminan kerasnya dunia transfer modern yang syarat strategi, bukan soal emosi semata? Dan untuk itu, berikut ulasan selengkapnya. Dalam dunia sepak bola modern, transfer pemain sudah menjadi bagian dari drama yang tak kalah seru dibanding pertandingan itu sendiri. Setiap keputusan seorang pemain untuk pindah klub bisa menciptakan riak besar. Apalagi jika melibatkan dua klub rivalitas paling panas, seperti Real Madrid dan Barcelona. Dan itulah yang terjadi pada sosok Nico Williams. Winger muda yang tengah naik daun, yang kini menjadi sorotan bukan hanya karena kemampuannya di lapangan, tapi juga karena keputusannya di luar lapangan. Nama Nico Williams memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Penampilannya yang konsisten bersama Athletic Bilbao, ditambah performa gemilang di Euro 2024 bersama timnas Spanyol, menjadikannya rebutan sejumlah klub top Eropa. Arsenal, Bayern Munich, hingga PSG sempat masuk dalam daftar peminat. Namun perhatian publik sepak bola Spanyol lebih tertuju pada satu pertanyaan besar. Akan kemana Nico jika harus memilih antara Real Madrid dan Barcelona? Dari berbagai laporan media yang beredar kala itu, Real Madrid sempat disebut sebagai kandidat kuat. Bahkan, sejumlah portal berita menyebut bahwa manajemen Madrid tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilisnya. Ditambah lagi dengan narasi bahwa Nico merupakan penggemar Madrid sejak kecil. Sebuah detail kecil yang cepat menjelma menjadi ekspektasi besar di mata para penggemar Los Blancos. Namun, seperti sering terjadi di dunia sepak bola, kenyataan tidak selalu sejalan dengan ekspektasi. Dalam waktu singkat, arah angin berubah. Barcelona muncul dari bayang-bayang dan bergerak cepat. Rumor pertemuan antara agen Nico dan pihak Barca mulai bermunculan. Dan tak lama kemudian, kabar yang sempat dianggap tak mungkin terjadi itu resmi dikonfirmasi. Nico Williams memilih Barcelona. Bagi sebagian fans, ini bukan sekedar transfer biasa. Ada unsur emosional yang membuat kepindahan ini terasa lebih personal, lebih menyakitkan, dan tentu saja lebih kontroversial. Sebab bagi mereka, ketika seorang pemain yang pernah dikaitkan erat dengan Real Madrid memilih untuk bergabung dengan rival abadinya, maka itu tak lain adalah bentuk pengkhianatan, entah secara sengaja atau tidak. Menariknya, narasi ini semakin dibesar-besarkan oleh media sosial. Banyak akun fanbase dan jurnalis olahraga membandingkan langkah Nico dengan kasus-kasus klasik seperti Luis Figo atau Samuel Eto'o. Sebuah perbandingan yang mungkin berlebihan namun tetap efektif dalam membakar emosi para penggemar. Real Madrid tak serius, tapi fans terlanjur berharap. Meski sempat dirumorkan kuat akan bergabung dengan Real Madrid, kenyataannya klub ibu kota tersebut tidak pernah menunjukkan pendekatan yang benar-benar konkret terhadap Nico Williams. Memang benar, sejumlah laporan menyebut Madrid memantau situasi sang pemain dan mempertimbangkan klausul rilisnya. Namun menurut sumber-sumber dekat klub seperti realmadridconfidential.com, ketertarikan Madrid lebih banyak bersifat taktis, bukan niat serius untuk merekrut.
melainkan sekedar memberi tekanan pada pemain seperti Rodrigo atau Vinicius agar mempertahankan performa mereka. Presiden Florentino Perez bahkan disebut menolak gagasan merekrut Nico karena merasa posisi winger kiri sudah padat dengan kehadiran Mbappe dan Vinicius Junior. Selain itu, statistik Williams 11 gol dan 7 assist di musim 2024-2025 dianggap belum cukup istimewa untuk menggantikan bintang-bintang mapan di Bernabeu. Namun, meski Madrid tak bergerak aktif, ekspektasi publik dan media terlanjur terbentuk. Narasi bahwa Nico adalah Madridista sejak kecil, memperkuat keyakinan bahwa ia akan memilih Real Madrid jika mendapat tawaran. Sayangnya, ketika Nico justru memilih Barcelona, harapan itu runtuh. Dan disitulah letak akar kekecewaan sebagian fans Madrid, bukan karena mereka ditolak, tapi karena mereka merasa diharapkan untuk berharap, lalu ditinggalkan begitu saja. Hasilnya, tuduhan pengkhianatan pun bermunculan, terutama di media sosial dan platform penggemar. Barcelona jadi pilihan nyata, faktor Yamal dan proyek jangka panjang. Di sisi lain, keputusan Nico Williams memilih Barcelona bukanlah langkah impulsif. Justru sebaliknya, kepindahan ini terlihat sebagai hasil dari perhitungan matang. Barcelona, meskipun tengah bergelut dengan masalah finansial, menawarkan proyek sepak bola jangka panjang yang atraktif bagi pemain muda. Di bawah pelatihan Hansi Flick, Barca memprioritaskan regenerasi tim dengan mengandalkan talenta lokal dan pemain-pemain muda berpotensi, sesuatu yang sangat cocok dengan profil Nico. Faktor kedekatan pribadi juga memainkan peran. Nico dikenal memiliki hubungan akrab dengan Lamine Yamal, rekan setimnya di timnas Spanyol. Keduanya tampil cemerlang di Euro 2024 dan dipercaya bisa membentuk duet mematikan di sisi sayap Barca. Keberadaan pemain muda seperti Pedri, Gavi, dan Cubarsí membuat lingkungan di Barcelona terasa lebih relevan dengan fase perkembangan karir Nico saat ini dibandingkan atmosfer Galactico yang masih kuat di Madrid. Yang menarik, Nico bahkan dikabarkan menolak tawaran dari Arsenal dan Bayern Munich demi proyek Barcelona. Menandakan bahwa pilihannya bukan soal uang, tapi visi jangka panjang. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh media Spanyol, Nico menyebut bahwa jika ia harus meninggalkan Bilbao, maka satu-satunya klub Spanyol yang membuatnya tertarik adalah Barcelona. Pernyataan itu tentu menyakitkan bagi penggemar Madrid. Namun dari sudut pandang Nico, ini bukan soal membelot, tapi soal memilih tempat yang paling cocok untuk berkembang. Kepindahan Nico Williams ke Barcelona memang menyisakan jejak emosional bagi banyak pihak. Bagi fans Real Madrid, ini terasa seperti luka yang diperparah oleh ekspektasi yang dibangun oleh rumor dan narasi media. Bagi fans Barcelona, ini adalah kemenangan dalam diam, mendapatkan pemain muda potensial yang bisa menjadi bagian penting dalam era baru Blaugrana. Dan bagi Nico sendiri, ini tampaknya adalah pilihan profesional yang ia rasa paling tepat demi masa depannya. Label pengkhianat mungkin terlalu berlebihan jika melihat konteks sebenarnya. Nico tidak pernah menjadi bagian dari Real Madrid dan tidak ada janji yang ia langgar. Namun dalam sepak bola, persepsi dan emosi seringkali lebih dominan dari fakta. Rivalitas abadi El Clasico memang selalu melahirkan kisah dramatis, dan transfer ini hanyalah bab terbaru dalam cerita panjang penuh intrik, ambisi, dan loyalitas yang selalu dipertanyakan.